Faktanya adalah bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perang. Untuk mengatakan bahwa Rusia telah menyebabkan sebuah kota di Ukraina dikosongkan dan menyatakan hal ini sebagai sebuah kemenangan adalah tidak benar. Bahkan pemerintah Ukraina telah mengatakan bahwa Anda seharusnya tidak benar-benar merayakan apapun. Karena itu bukan kemenangan. Ini mungkin juga merupakan strategi Rusia, di mana mereka telah menyebabkan sebuah kota dikosongkan. Dan orang-orang mungkin berpikir bahwa sekarang kota lain mungkin akan dikosongkan dan mereka akan segera mengungsi. Rusia akan menarik diri dan kemudian perang akan berakhir. Perang ini akan menyebar dan aliansi sudah dimulai. Persahabatan Iran dan Rusia semakin meningkat. Persahabatan antara Cina dan Rusia juga semakin kuat dan aliansi sedang berkembang. Kemudian, akan muncul isu-isu antara Korea Utara dan Korea Selatan dan demikian juga masalah Taiwan. Hal-hal lainnya sedang terjadi di seluruh dunia, dan tampaknya keadaan akan semakin memburuk. Untuk mengatakan bahwa dengan mengosongkan sebuah kota, perang akan berakhir, atau bahwa orang-orang ini akan sadar, mereka tidak menyadari. Kondisi dan keadaan jelas terlihat bahwa perang ini akan menyebar berapa tahun hal ini bisa bertahan, hanya Allah lah yang mengetahui hal ini. Dua perang dunia yang terjadi, tidak dimulai sebagai perang global sejak hari pertama. Awalnya, terbentuk aliansi yang kemudian pecah, dan kemudian aliansi baru dibentuk. Tetapi walau bagaimanapun juga, aliansi dibentuk dan perang terus berlanjut. Keadaan antara Jerman dan Rusia berbeda pada awalnya, yang kemudian berubah dalam Perang Dunia Kedua. Jadi, hal serupa dapat terjadi bahkan sekarang. Setelah ini, akan ada peristiwa yang akan terjadi. Jika dunia tidak menyadari, bahwa jika mereka tidak sadar, dan saya telah memperingatkan dunia berulang kali tentang hal ini bahwa mereka tidak menyadari hal ini jika mereka tidak kembali kepada Allah yang Maha Kuasa bencana akan terjadi. Allah yang Maha Kuasa juga telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa ada janji Allah Ta'ala. Dan kemudian ada nubuatan tentang kemurkaan ilahi yang mungkin menakutkan. Hal-hal yang berkaitan dengan nubuatan kemurkaan ilahi dapat dihindari. Jika kalian memperbaiki diri kalian sendiri, kembalilah kepada Allah, gunakanlah ilmu kalian untuk melayani umat manusia, dan bertindak berdasarkan perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka Anda akan diselamatkan dari kehancuran. Bahkan kemudian, mereka akan berpikir bahwa memang, inilah sebabnya mereka diselamatkan. Bahkan kaum Yunus pun diselamatkan dengan bertobat dan merintih kepada Tuhan. Dengan demikian, mereka akan diselamatkan juga. Maka menjadi kewajiban para Ahmadi untuk lebih memperluas upaya tablik mereka. Dan sampaikanlah kepada orang-orang bahwa Anda akan diselamatkan karena tobat Anda. Anda telah mencapai satu bagian dari tujuan Anda, yaitu bertobat. Jika Anda ingin terus tetap aman, maka terimalah imam zaman ini. Dan Nabi terakhir di zaman ini, Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian berada di bawah naungan mereka dan menjalin hubungan yang benar dengan Allah Ta'ala, maka kalian akan menyelamatkan diri kalian selamanya. Jika tidak, dari waktu ke waktu kalian akan menghadapi kekacauan dan perselisihan seperti itu. Pada saat ini, tidak akan ada yang menghalangi kalian dari medan tablik dan karenanya kalian harus mengambil bagian di dalamnya. Tampaknya jika pihak-pihak yang terlibat tidak bertindak dengan keadaan ini, maka perang ini akan menyebar pada tahun depan, atau 2 tahun atau bahkan 3 tahun. Allah lebih mengetahui kapan penyebarannya akan terjadi.